Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Damaswama dari kelas AB 4707. Di sini saya akan membahas tentang dampak media sosial bagi generasi muda. Seperti yang kita tahu, media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi generasi muda. Hanya digunakan untuk komunikasi, hiburan, pendidikan, dan aktualisasi diri. Lalu pertanyaannya adalah, dampaknya lebih banyak positif atau negatif? Tahu dampak positif dari media sosial sebenarnya sangat banyak, tapi tergantung dari diri kita dalam menggunakan media sosial itu sendiri. Contohnya seperti kemudahan akses informasi yang meliputi edukasi online, membaca berita, dan juga tutorial secara gratis. Lalu selanjutnya dampak positif dari media sosial sendiri ada meningkatkan kreativitas diri kita sendiri. Kita sebagai generasi muda bisa banget berkreativitas dengan cara membuat konten atau membuat desain atau membuat karya-karya yang bisa dipost di sosial media. Selanjutnya ada memperluas jaringan sosial. Kita bisa menemukan komunitas dengan minat kita di seluruh dunia. Dan selanjutnya ada kesempatan ekonomi, memulai bisnis online atau menjadi influencer. Tak sedikit Gen Z yang ingin menjadi influencer. Lalu apa aja sih dampak negatif dari sosial media itu sendiri? Aku bakal kasih contoh. Yang pertama ada kesehatan mental atau ketergantungan. Fear of missing out atau yang bisa disebut FOMO. Serta perbandingan sosial yang berlebihan. Bisa beresiko menyebabkan depresi dan kecemasan loh. Lalu contoh yang kedua ada penyebaran informasi palsu atau hoax. Nah, hoax ini dapat menyebabkan rentan terhadap misinformasi yang dapat mempengaruhi opini dan keputusan kita. Lalu contoh yang ketiga ada cyberbullying, yang dimana serangan verbal atau komentar negatif yang melukai psikologis. Dan yang pasti dampak negatifnya membuang-buang waktu ya, karena kita sibuk untuk membuang waktu kita untuk scrolling sosial media itu sendiri. Nah, statistik penggunaan media sosial untuk generasi muda 90% yang pastinya generasi muda menggunakan media sosial dengan capaian 3-4 jam per hari, dan 60% mengalami gangguan tidur akibat media sosial. Wah, bahaya banget nih. Aku bakal ngasih tips dan solusi untuk kalian bisa membatasi dalam bermain sosial media atau bermain handphone. Yang pertama dari aku, batasi waktu penggunaan. Gunakan fitur di handphone kalian untuk pengingat waktu di aplikasi. Lalu yang kedua, kalian bisa edukasi literasi digital, ajarkan generasi muda mengenali hoax dan konten negatif. Yang ketiga yang pastinya kita harus kontrol diri, fokus pada kualitas interaksi, bukan hanya kuantitas likes atau view. Dan yang keempat, kita harus menyeimbangkan aktivitas online dan offline. Dorong hobi kita di dunia nyata seperti olahraga atau yang lain. Nah, kesimpulannya media sosial memiliki dampak positif dan juga negatif pastinya. Penting bagi generasi muda untuk mengelola penggunaannya secara baik nih. Dengan literasi yang baik, media sosial bisa dapat digunakan dengan baik juga dan bermanfaat. Teknologi di zaman sekarang sangat luar biasa, tetapi pilihan ada di tangan kita dan keputusan ada di tangan kita. Apakah kita memanfaatkannya untuk hal yang positif atau negatif? Mari bijak menggunakan media sosial agar manfaatnya bisa kita rasakan sepenuhnya, tanpa terjebak dalam sisi negatifnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Andika Damaswama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.